Mana yang harus kita lakukan atau kita pilih, mematuhi orang tua atau menuntut ilmu jika keinginan orang tua itu di waktu yang sama? Kalau yang kita lakukan itu, menuntut ilmu itu bukan fardu ain, ya artinya ya fardu kifayah, dan kita masih bisa di waktu lainnya untuk menuntut ilmu, maka wajib kita dahulukan orang tua kita. Wajib kita dahulukan orang tua. Nggak usah mau hadir majelis taklim, orang tua kita misalnya minta tolong sama kita, nak tolong perbaiki ini di rumahnya ada ini. Orang tua kita ingin segera, nggak bisa mak, saya mau pergi majelis taklim dulu tempat Abu Zubair. Nggak boleh seperti itu. Harus orang tua yang didahulukan. Kenapa? Karena mematuhi, mentaati orang tua fardu ain. Fardu ain selama itu bukan maksiat. Itu kan bukan maksiat, kebaikan. Itu fardu ain. Sedangkan hadir ke majelis ilmu itu fardu kifayah bagi kita. Artinya sudah ada orang lain dan kita masih bisa ke tempat waktu lain yang mungkin besoknya atau terlambat kita nanti setelah selesai pekerjaan masih bisa. Nah, ada seorang ulama, seorang imam, salah seorang imam terdahulu. Dia sedang mengajar hadis di majelisnya, ulama-ulama salaf terdahulu sedang ngajar hadis. Bayangkan, kitab hadis, murid-muridnya datang, ibunya manggil dia, "Fulan, beri makan ayam, ayam belum diberi makan." Nah, seperti kan sepele, cuma ngasih makan ayam. Apa yang dia lakukan? Dia tutup kitabnya, dia tutup majelisnya, selesai dia pulang. Dipatuhinya ibunya, berinya makan ayam. Karena itu fardu ain, wajib. Itu yang harus didahulukan. Dan itu agama, adab dan akhlak. Coba lihat kisah Juraij, ya, ada di dalam Sahih Bukhari itu. Ketika dia seorang pemuda yang soleh, yang taat, dan dia juga orang yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Dia sedang sholat, dipanggil oleh ibunya, "Ya Juraij." Dia bimbang, ibu saya atau sholat ini? Saya penuhi ibu saya atau saya terus sholat ini? Akhirnya dia terus sholat. Dipanggil lagi sama ibunya. Akhirnya dia pilih sholat juga. Setelah dia pikir-pikir, sampai beberapa kali ibunya marah. Udah marah ibunya. Karena kesal ibunya, berdoa dia kepada Allah, "Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia terfitnah oleh wanita-wanita lacur." Nah, bayangkan. Para ulama mengatakan waktu itu dia sholat sunat. Karena kalau sholat fardu nggak boleh. Kewajiban kepada Allah harus didahulukan, nggak boleh dikalahkan oleh manusia, kan? Kalau sholat wajib nggak boleh, harus sholat wajib dahulu, nanti manusia. Jadi para ulama menjelaskan itu dia sholat sunat. Kalau sholat sunat tentu yang wajib didahulukan. Harusnya dia batalkan bisa sholatnya kalau sholat sunat. Dia penuhi orang tuanya. Dan dikabulkan doanya itu, doa orang tuanya itu, doa ibunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia difitnah oleh orang-orang yang tidak baik, wanita lacur yang berzina dengan orang lain. Waktu itu wanita lacur itu datang menggoda dia tidak tergoda. Ya kan? Akhirnya disuruhnya pergi, wanita ini pun marah dengan orang-orang jahat yang lainnya marah, akhirnya wanita ini berzina dengan orang lain, hamil. Ketika ketahuan hamil, akhirnya ditangkap oleh kaumnya, disuruh mengaku siapa yang telah menghamilinya, karena tidak jelas siapa suaminya, tidak ada. Dia katakan Juraij, difitnah lah Juraij. Jadi orang soleh itu kadang difitnah. Dia difitnah kenapa? Karena doa ibunya tadi, hati-hati. Akhirnya marahlah orang. Kalau orang awam itu kan nggak peduli, dia nggak tabayun dulu dia benar atau tidaknya. Ini orang awam, maka hati-hati kita. Orang awam itu kalau dapat informasi dia langsung percaya. Wah, mereka anggap si Juraij ini hanya topeng saja, gayanya saja. Taat, beribadah, rajin, rupanya dia berzina. Akhirnya ramai-ramai mereka runtuhkan Saumah, tempat ibadahnya. Diruntuhkan, ditangkap dia. Juraij menenangkan mereka. Tunggu. Panggil wanita itu. Wanita itu sudah lahir anaknya. Tidak ada ayahnya, dia katakan itu anaknya Juraij. Panggil si wanita itu, bawa bayinya.
Sampai wanita itu ke hadapannya, bawa bayi itu, langsung dia berdoa kepada Allah, bismillah, dia tusuk pinggangnya dengan jarinya anak itu dan dia katakan, "Man abu? Siapa bapakmu?" Dengan izin Allah berbicara bayi itu, fulan, disebutnya penggembala, ada seorang penggembala. Akhirnya ketahuan ternyata bukan dia. Akhirnya orang-orang minta maaf, lalu membangunkan kembali tempat ibadah dan dia semakin dipuji oleh masyarakatnya. Tapi intinya di sini dia difitnah, akhirnya kan terfitnah karena doa orang tuanya ini. Nah, hati-hati. Maka kalau seandainya seperti itu, dahulukan orang tua, ya. Allahu a'lam bissawab.